Selamat pagi, yang nontonnya pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh bagi yang nontonnya di jam-jam tersebut. Ini buku Happy Everyday, Ajahn Brahm. 365 petikan pencerahan, artinya ada 365 dengan gambar-gambar yang sederhana menjelaskan banyak hal tentang kehidupan. Ketika kita lihat sekilas itu kayak komik, tapi ketika kita lihatnya dengan hati mindful atau bersyukur atau tenang atau relaksasi atau kita nggak ada pikiran macem-macem gitu, itu kayak kena banget sih tiap kalimat-kalimatnya. Jadi wejangan-wejangannya itu banyak banget. Tapi yang mau aku bahas ini malah di halaman paling belakangnya itu dikatakan kalau bahasa Indonesianya adalah sayangilah orang lain sebagaimana kamu ingin disayangi gitu kan. Saya jadi ingat itu sebenarnya kalimatnya yang mirip banget sama katanya Confucius. Confucius adalah orang bijaksana, adalah guru kebijakan dari daratan Tiongkok. Dia hidup 2500 tahun yang lalu, sekitar 500 before century atau kayak sebelum Masehi. Dan dia waktu itu ditanya oleh muridnya gitu, Pak Guru, mungkin bukan Pak Guru ya, tapi ya kira-kira gitulah dia nanya. Saya mau bertanya, kasih saya satu wejangan, kasih saya satu masukan, kasih saya satu pusaka, kasih saya satu mukjizat gitu, bukan mukjizat ya, kasih saya satu ajaran yang ini bisa saya pakai gitu, baik sekarang ataupun dari zaman dulu masih kepake, ataupun nanti di masa depan masih kepake gitu. Kemudian Confucius menjawab dengan bijaksananya, dia bilang, cuma satu kalimat, tapi dalam banget maknanya. Bagi saya juga kerasa banget. Ini pas di halaman belakangnya tadi buku itu tentang itu, jadi kayak yang oke, pas banget sih. Kalimatnya adalah, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu kayak kalau sederhananya kayak yang biasa, tapi kalau kita dalamin banget ya bener juga sih. Kalau aku mau disayang ya aku harus menyayangi, kalau aku mau dihargai ya aku harus menghargai, kalau aku mau dihormati aku harus menghormati orang lain, kalau aku mau kayak disenangi aku harus dicintai, aku harus mencintai orang lain gitu. Kayak bener-bener kayak apapun yang kita keluarkan memang bakal balik lagi, karena secara energi memang itulah hukum energi yang berlaku. Artinya kalau kita baik ya orang akan baik, kalau kita misalnya melakukan kebaikan yang baik kita akan kebaikan, dan sebaliknya. Jadi di sini dalam ketika kita ngomongin hubungan kita sama orang lain, apalagi relationship apapun di tim, di kantor gitu, kalau kita mau tim kita kayak menghargai kita ya kita harus menghargai mereka, akhirnya mereka akan menghargai kita balik. Jadi kalau kita resapi pelan-pelan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dalam banget teman-teman, dalam banget maknanya. Jadi itu poinnya. Ketika Confucius saya jadi ingat juga, dia ada beberapa quotes yang saya juga kayak ngena banget dari Confucius ini adalah, misalnya ketika ada orang yang nggak tahu terus dia bertanya, dia akan kelihatan kayak orang goblok atau bodoh selama 1 menit. Tapi kalau dia nggak nanya, dia akan bodoh terus umur hidup. Jadi when a man asks a question, he will be look like a fool for a minute, but if he don't, he will be a fool for the rest of his life. Jadi kalau kita sebenarnya penasaran, nanya, nggak tahu gitu, kayak ya tinggal tanya aja. Ya mungkin dianggap bodoh, dianggap kok gitu aja kok nggak ngerti. Tapi habis itu kita jadi ngerti, habis itu jadi tahu gitu. Saya sering banget googling YouTube, atau mungkin kalau ketemu orang nanya, kok bisa gitu ya gitu. Kenapa atau gimana caranya gitu. Ya biarin, memang nggak tahu kan. Tapi setelah saya nanya, setelah dia jawab, saya langsung tahu. Jadi nggak perlu malu. Habis itu saya tahu, daripada saya nggak tahu tapi karena gengsi, karena malu, karena jaim, aku mau masa-masa nanya. Nanti dia kalau nganggap aku kok nggak tahu kayak gini aja gimana, nanti aku dianggap goblok dan seterusnya gitu. Ya biarin, goblok semenit, dianggap goblok semenit. Tapi habis itu kita pinter gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, whether you think you can or you cannot, you are right gitu ya. Kalaupun Anda berpikir Anda benar atau Anda salah, Anda benar. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Kita mikir kalau aku bisa nih, ya bisa. Aku nggak bisa nih, ya bener nggak bisa gitu. Artinya kita tergantung apa pikiran kita. Kita ngajarin teman-teman di kantor itu kayak yang kalau main energi level gimana, kalau belief system kita bagus ya bisa, kalau belief system kita nggak yakin ya nggak bisa, dan seterusnya. Yang terakhir, kita pengen coba bikin video agak pendek. Atau Confucius pernah berkata, when you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Jadi ketika kamu adalah orang paling pintar di ruangan, kamu ada di ruangan yang salah. Poinnya adalah dimana kita harus sebenarnya terus belajar, ketemu orang yang lebih pintar dari kita, lebih jago, mungkin lebih kaya, lebih baik, lebih soleh. Jadi kita terus belajar, terus berkembang, terus menambah ilmu, terus kaizen, terus raise our standard. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membuat kita tumbuh lebih gede, lebih besar. Jadi kalau misalnya kita di sebuah komunitas, misalnya kita yang paling keren, berarti kita salah komunitas, atau kita ganti komunitas yang kita nggak keren lagi, sehingga kita bisa berkembang lagi. Ketika kita di sebuah organisasi, kantor, tempat, bisnis, atau apapun lah, kalau kita merasa kita udah yang paling pintar, ya kita harus mainnya lebih jauh biar kita terus belajar, karena kita nganggap diri kita bukan yang paling pintar di ruangan tersebut. Begitu, video singkat aja. Thank you.